6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tugas kita lah, pemerintah itu mengendalikan harga agar masyarakat punya daya beli, mampu membeli kebutuhan pokok mereka. Tapi paling tidak kami akan pastikan bahwa kelancaran pergerakan orang dan kendaraan itu insya Allah akan lancar. Gitu. Selamat pagi, dari kawasan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bagikan 1.500 kupon belanja gratis senilai Rp150.000 kepada keluarga kurang mampu di kota Bau-Bau. Pastikan kelancaran arus lalu lintas jelang Lebaran. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau tempatkan petugas di setiap titik padat. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Jumat 5 April 2024. Bersama saya Waode Sabaria. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bagikan 1.500 kupon belanja gratis senilai Rp150.000 kepada keluarga kurang mampu di kota Bau-Bau. Selengkapnya dilaporkan Waode Nurliani. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, ribuan keluarga penerima manfaat KPM di Kota Bau-Bau akhirnya bisa tersenyum sumringah karena mendapatkan kupon belanja gratis senilai Rp150.000 per keluarga. Bantuan bersumber dari Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut diberikan kepada 1.500 KPM sekota Bau-Bau yang tersebar di beberapa kecamatan. Voucher belanja tersebut kemudian ditukarkan dengan sembako senilai nominal pada kupon. Kegiatan penukaran kupon ini berlangsung 3 hari mulai 4 hingga 6 April bertempat di Kota Mara, Kecamatan Batu Puaro. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Asrun Lio turut serta membuka pelaksanaan penukaran kupon. Kepada awak media, ia menjelaskan pemberian kupon gratis untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah, selanjutnya untuk mengendalikan harga sembako di Kota Bau-Bau yang masih tergolong tinggi. Tugas kita lah, pemerintah itu mengendalikan harga agar masyarakat punya daya beli, mampu membeli kebutuhan pokok mereka. Oleh karena itu, kegiatan hari ini kita lakukan di Kota Mara ini agar masyarakat itu bisa membeli kebutuhannya dengan harga yang terjangkau. Ya, kita memberikan voucher kepada mereka. Satu voucher itu nilainya 150 dan mereka bisa belanja. Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau Dedi Jabir mengungkapkan kupon diserahkan langsung pihak kecamatan dan kelurahan. Data penerima kupon berasal dari Dinas Sosial. Para penerima manfaat akan langsung menukarkan kupon dengan sejumlah sembako yang disediakan di stand distributor. Ya, kalau untuk kegiatan itu selama 3 hari ya, dari tanggal 4 April sampai dengan 6 April. Jadi dari hari Kamis, Jumat, Sabtu penyelenggaraannya. Jadi total kupon yang diserahkan itu ke masyarakat yaitu sebanyak 1.500 kupon. Asisten Manajer Bisnis Bulog Bau-Bau Ian menuturkan selama pelaksanaan penukaran kupon, pihaknya menyiapkan beras sejumlah 10 ton beras premium kemasan 5 kg dan 10 kg, sedangkan minyak goreng sebanyak 1.200 liter dan gula pasir 200 kg. Minyak goreng kita siapkan 1.200 liter, terus gula pasir sekitar 800 kg. Berapa harganya Pak untuk? Untuk minyak goreng dia 1 liternya kena 16.000 per liter. Untuk gula pasir 17.000 per liter. Jadi kalau semuanya mereka masyarakat bawa kupon, kuponnya nilainya 150, ditinggal menambah 5.000 lagi sudah dapat 5 kilo beras, minyak goreng 4 liter dan gula pasir 1 liter. Hari pertama pelaksanaan penukaran kupon dengan sembako berjalan lancar terkendali. Rata-rata warga menukarkan voucher belanjanya dengan beras, telur ayam, gula dan minyak, serta kebutuhan sajian lebaran seperti minuman soda dan aneka sirup. Wadi Nurliani, Rapor Peri Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Pastikan kelancaran arus lalu lintas jelang Lebaran. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau tempatkan petugas di setiap titik padat. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
Tapi paling tidak kami akan pastikan bahwa kelancaran pergerakan orang dan kendaraan itu insya Allah akan lancar. Gitu. Jelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi, aktivitas masyarakat di Kota Bau-Bau semakin meningkat. Hal ini terlihat di ruas-ruas jalan yang dipadati kendaraan, terlebih pada jam-jam tertentu. Kondisi ini semakin nampak terlihat di pusat-pusat perbelanjaan seperti di Pasar Wameo, Pasar Laelangi, dan Karya Nugraha dengan dimulainya Pasar Obral atau Pasar Tumpah. Jika tidak ditata dengan baik, maka menimbulkan kemacetan arus lalu lintas dan menghambat kelancaran pergerakan kendaraan dan barang. Terkait kondisi ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau Arlis memastikan pihaknya akan selalu hadir di setiap kegiatan pemerintah, baik itu di pasar, pintu masuk dan keluar Pelabuhan Murhum maupun rumah-rumah ibadah. Oh, jadi untuk Dinas Perhubungan insya Allah akan selalu hadir di setiap kegiatan pemerintah, baik itu di pasar-pasar maupun di tempat-tempat ibadah. Sudah di-plotting anggota seperti ini kegiatan pasar murah. Sudah di-plotting ada berapa orang, kita lihat sendiri kan, ada berapa orang anggota yang kita turunkan untuk memastikan kelancaran. Khusus di pasar, lanjut Arlis, penertiban kendaraan pasti tidak akan lancar 100% sebab ketersediaan lahan parkir sangat terbatas. Belum lagi masih banyak masyarakat yang memarkirkan kendaraannya sesuka hati, bahkan ada yang enggan mengikuti arahan petugas. Karena cukup ramai di pasar, cukup padat, sementara kita punya lahan parkir kan sangat terbatas. Tentu tidak akan seperti yang kita bayangkan bahwa akan teratur seteratur-aturnya. Tapi paling tidak kami akan pastikan bahwa kelancaran pergerakan orang dan kendaraan itu insya Allah akan lancar. Gitu. Ya, termasuk malam hari, pagi hari, termasuk di Pelabuhan Murhum, di pintu keluar masuk Pelabuhan Murhum itu ada yang selalu ditempatkan untuk memastikan bahwa di situ harus teratur parkirannya. Arlis optimis arus lalu lintas kendaraan dan barang selama Ramadan, Lebaran hingga arus balik di Kota Bau-Bau akan berjalan dengan lancar. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau mencatat jumlah pergerakan penumpang kapal melalui Pelabuhan Murhum pada H-6 Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah mencapai 19.211 orang. Selengkapnya dilaporkan Afriansa. Sekarang itu baru 19.211 orang. Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau mencatat jumlah pergerakan penumpang kapal melalui Pelabuhan Murhum Bau-Bau pada Kamis 4 April 2024 atau H-6 Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah mencapai 19.211 orang. Kepala KSOP Bau-Bau Tahir Laitupa mengatakan jumlah tersebut terdiri penumpang yang naik sebanyak 7.174 orang dan penumpang turun sebanyak 12.037 orang. Bila dibandingkan tahun lalu di periode yang sama menurut Tahir, jumlah penumpang tersebut tergolong belum menunjukkan kepadatan, di mana tahun 2023 penumpang naik 8.364 orang dan penumpang turun 15.781 orang, sehingga totalnya 24.145 orang. Sehingga untuk yang penumpang turun dan penumpang naik itu totalnya untuk yang tahun 2023 itu 24.145 orang. Sekarang itu baru 19.211 orang. Berarti masih di bawah dari tahun lalu. KSOP Bau-Bau memprediksi puncak arus mudik di Pelabuhan Bau-Bau pada angkutan Lebaran tahun ini akan terjadi pada tanggal 5 April. Hal tersebut, kata Tahir, karena 3 kapal milik PT Pelni akan sandar di hari tersebut, yakni KM Tidar, KM Umsini, dan KM Gapulu. Pada Anglep tahun ini, kata Tahir, program mudik gratis kembali dilaksanakan. 3 perusahaan pelayaran yang menyinggahi Pelabuhan Bau-Bau menyediakan tiket mudik gratis untuk beberapa ruas, yakni PT Pelni, PT Dharma Lautan Utama, dan PT Pelayaran Dharma Indah Bau-Bau.
pihaknya mengajak masyarakat memanfaatkan program mudik gratis tersebut. Untuk mendapatkan tiketnya, masyarakat bisa langsung ke kantor masing-masing perusahaan pelayaran dengan menunjukkan KTP bagi orang dewasa dan kartu keluarga untuk anak-anak. Reporter RRI Bau Bau, Afriansa, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Polres Bau Bau siagakan 350 personil untuk pengamanan arus mudik dan lebaran Idul Fitri. Selengkapnya kembali dilaporkan WOD Nurliani. Polres Bau Bau menurunkan sebanyak 352 personil gabungan untuk melaksanakan pengamanan jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Kapolres Bau Bau AKBP Bungin Masokan Misalayuk menyebutkan jumlah personil tersebut terdiri dari 100 anggota kepolisian, 50 orang personil TNI, dan dari gabungan pemerintah Kota Bau Bau sekira 200 orang. Seluruh personil tersebut, kata Kapolres, akan bertugas di 10 pos pengamanan yang terdiri dari 6 pos pengamanan dan 4 pos pelayanan. AKBP Bungin mengatakan prinsipnya pihaknya akan mengamankan arus masyarakat yang akan melaksanakan mudik, baik yang akan datang ke Kota Bau Bau maupun yang akan keluar dari Kota Bau Bau lewat Pelabuhan Murhum maupun lewat Bandara Betombari. Pada prinsipnya kita akan mengamankan arus masyarakat yang akan melaksanakan mudik. Dan tentunya Kota Bau Bau ini khususnya menjadi tujuan di mana masyarakat dari perkotaan untuk datang ke kampung halaman. Jadi beberapa jalur yang kita amankan dan kita tempatkan pos-pos pengamanan, khususnya di daerah-daerah padat dari lalu lintas pengguna jalan yang akan melaksanakan mudik melalui darat. Dan juga kita antisipasi bagi para pemudik yang berdatangan dari kota-kota di Jawa ataupun dari Makassar. Lanjut Kapolres, pos pengamanan tersebut akan ditempatkan pada lokasi padat lalu lintas, termasuk kawasan publik di Pantai Kamali. Selain itu, untuk mengantisipasi para pemudik yang berdatangan lewat Pelabuhan Murhum, pihaknya akan menempatkan pos pengamanan di Pelabuhan dan Bandara Betombari dengan kesigapan optimal para personil. Selanjutnya akan ada patroli mobile aparat kepolisian untuk mengantisipasi aktivitas negatif seperti minuman keras yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah masyarakat. Wadi Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bagikan 1.500 kupon belanja gratis senilai Rp150.000 kepada keluarga kurang mampu di Kota Bau Bau. Pastikan kelancaran arus lalu lintas jelang Lebaran. Dinas Perhubungan Kota Bau Bau tempatkan petugas di setiap titik padat. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.